saya udah kalau yang itu saya aja nggak bisa lihat aja saya bersyukur. Kalau bisa lihat malah wah, terus gudres saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para sebutannya nggak ada sebutan. Sebutannya pemuda idaman bangsa. Ini ntar pembahasan kita kan agak beda ya, agak beda ini. Beda dari yang lain lah gitu, dari konten-konten kita yang sebelumnya ya. Ini agak-agak berbau-bau mistis ya, bocorannya berbau-bau mistis ya. Ngeri pokoknya. Oke, ya selamat datang dengan Mbak Gaida, oke. Mbak Gaida, Mas Wisnu. Oke, Mbak Gaida sama Mas Wisnu ya. Mbak Gaida sama Mbak Mas Wisnu sama Mbak Gaida ini konten kreator juga ya di channel YouTube. Ntar ada di deskripsi bawah ya. Wise3. Oke. Mas Wisnu, Mbak Gaida. Salah menaik baju. Jangan aku gak salah. Aku tadi nganu soalnya nonton itu Mbak siapa Gaida ini Indihome ya. Benar. Indihome jadi Gak pakai 20. Pakai 20. Oke. Kalau boleh tahu nih, pertanyaan pertama itu kalau kayak Wester ini udah lama ya, udah berapa lama sih horor ya? Kalau dari channel Westeri sebenarnya baru ganti nama ya. Karena dulunya itu kan channel pribadi, channel. Nah, semenjak kenal Mbak Gaida, terus jadinya ayo kita ngumpulin teman-teman yang Indihome juga buat bikin konten, karena itu 20 Mbps apa yang 10? itu yang 50 yang 50 ini coba nonton YouTube straight tanpa buffering terus kita kumpul terus ayo bikin konten mulai dari Oktober ya. Oktober itu tahun lalu 2020 ya. 2020 karena ya kondisinya lagi kayak gini, jadi yang nganggur biar tambah nganggur. Jadi ada kegiatan ya sama juga. Jalan manusia ini sebenarnya juga orang gabut pasti gabut gitu kan. Ngeri lagi nih pokoknya. Terus konten pertama tuh kita ada di rumahnya dari bapak ibunya Jenderal Ahmad Yani. Perlu di rumah mana? Gebang ya. Gebang itu. Terus dari situ terus collab juga, ada satu konten kreator juga yang berbau misteri juga. Ikut collab, jadi sorenya sama kita, malamnya sama yang lainnya collab gitu. Collab ya. Kayak kita ini juga collab ya. Ngomong gemblung. Jamet ya collab sama horor ini, saya sebenarnya merinding ini. Berarti masih juga itu. Jadi mediatornya. Waduh, ampun. Les aja. Mau. Oke. Wah, itu sepintas juga kalau saya nonton itu ya kan ada yang dimasukin itu ya mediumisasi itu. Aku sempat kepikiran ini sama Mas Wisnu diajak collab ini, maksudnya suruh ikut ini jangan-jangan jadi mediatornya ini. Ya udah kepikiran dari tadi malam itu nggak bisa tidur ya. Orang meh takon galu kan, nanti bawaannya aja. Jadi mediator sarja aja ya. Yalin. Oke. Kalau kira-kira pusing atau apa, les aja. Kalau masih jadi mediator kita yang susah ya. Kalau terjadi apa-apa wah malah repot ini, tanggulnya barang belum jebol. Oke, kalau Mbak Gaidanya ini tuh ini kan yang dari sisi Indihome-nya ya, dari sisi Indihome-nya itu emang apakah udah emang dari dulu emang bawaan kah untuk ya atau mempelajari atau benar? Saya nggak mudeng ya kalau Indihome itu tuh harusnya bawaan kali ya. Iya, jadi dulu dari kecil
Dari kecil? Udah berteman dengan mereka. Dengan mereka yang kasat mata gitu Iya, ya? jadi dulu nggak bisa bedain mana manusia, mana setan. Jadi Pas waktu kecil soalnya ya. jadi temenku setan, begitu udah besar dikasih bimbingan agama gitu ya. Alhamdulillah Jadi ngerti lah ya. Cuman kalau kayak gitu tuh maksudnya apa namanya, dari faktor keturunan kah atau emang itu apa kayak gift gitu emang untuk Mbak Geida aja, apa ada apa saudaranya juga? kalau dari keluarga nggak ada yang Nggak kayak ada. gitu. Dan lagi mencari mbah-mbahnya gitu siapa tahu Silsilahnya. ada. Tapi belum Belum ketemu. Iya. Yang jelas kalau yang jelas ya ngono ki lho ket mau AC iki dinyalake lho Lek. Wis ngasih keringat dingin ini kan. Wis dan saya AC ora didorong. Alhamdulillah. Berarti ini apa namanya dari keluarga lagi mencari silsilahnya, cuman yang jelas dari keluarga itu Mbak Geida aja yang bisa kayak gini. Sebenarnya mau tanya yang agak menjurus ini kayak kepikiran terus pulang agak takut ya, cuman gimana demi kalian ya. Ini tanya maksudnya sebenarnya tuh gimana ya, kayak maksudnya kalau saya kan orang biasa gitu, maksudnya nggak ngerti yang nggak lihat kan kalau nah, apa kalau kayak Mbak Gede itu maksudnya tuh apa sih perbedaannya gitu loh, maksudnya kalau kayak pas kecil kan sampai nggak bisa bedain tuh, maksudnya mana yang apa setan mana yang itu tuh gimana sih alam mereka atau istilahnya yang ngebedain lah gitu. Sebenarnya kalau dulu waktu kecil mereka ingin berteman dengan dia, jadi mewujudinya sosok manusia biasa. Terus semakin besar jadi ngeliat sosok aslinya yang darah-darah, yang matanya besar. Memang ada yang apa namanya penampakannya itu memang ada yang memang serem-serem gitu emang ya. Tapi mereka juga bisa kayak istilahnya merubah mereka jadi apa yang mereka inginkan gitu, cantik apa. Oh iya, makanya kadang kalau ada pas pernah dengar berita apa kayak manusia terus apa menikah sama yang gaib itu emang bisa juga itu, memang bisa. Karena kehidupan mereka juga sama ada kota, ada pasar, ada apa gitu ya. Soalnya kalau di film-film horor itu ada pasar gaib, ada bank gaib. Kalau bank gaib itu ada berarti Pak ya? mau di bank gaib. Saya pusing dari kemarin, waduh ini pandemi ini piye ya Mas Yo. Jadi bank langsung ditompo siapa tahu gitu kan di bank gaib. Misalnya kalau minat di bank gaib, ntar bisa ditarikin duitnya kan lumayan. Tapi kalau kayak di bank gaib itu tahu nggak sih maksudnya apa? Emang apakah itu bisa dipasarin bisa digunain di apa dunia manusia? Itu orang-orang yang imajinasinya berlebihan. Oh iya. Jadi tetap nggak bisa ya. Jadi pernah ada kasus orang Kediri dia punya hutang cukup banyak. Akhirnya karena pusing dia nyari ke bank. Ya bank gaib itu lah. Bank gaib itu. Terus mereka ritual 7 hari 7 malam nggak tidur sama sekali. 7 hari 7 malam, kita belum seberapa. Kita hampir tiap malam juga nggak tidur, tapi kalau ngedur 7 hari 7 malam kayaknya berat banget itu. Nggak tidur, akhirnya disuruh beli syarat candu kalau nggak salah. Itu seharga 20 juta. 20 juta. Candu itu apa sih Mbak? Juga kurang tahu itu. Pokoknya namanya candu gitu. Akhirnya Kayak sesajen gitu berarti mungkin. Akhirnya dibeli buat syarat itu, tapi uangnya tetap aja nggak keluar. Sakit. Mau tambah lagi mau saya aneh apa tuh kurang juta letter duit. Umat awamu. Udah tuh tidur nggak tidur 7 hari. 20 juta terus nggak dapat apa-apa gitu kan. Waduh sakit banget ini ya Allah. Disambil loh Mas Mbak. Oke, terus kalau apa namanya? Ini agak langsung ini ya. Tadi harusnya saya tuh mbahnya itu Wester itu dari apa namanya nama ini itu apa singkatankah, apa ada makna khusus atau apa gitu dari sebuah nama kan biasanya sebuah nama sebuah makna. Wah itu kalau Wester ini kalau Wester itu kan sebenarnya singkatan dari Why Mystery. Kenapa sih jadi Mystery? Jadi kita konten-kontennya itu mengarah ke menguak sejarah tentang bangunan atau tentang ada apa sih di sini. Nah terus kenapa jadi misteri di sini? Kenapa kok banyak orang-orang yang bilang kalau di sini tuh angker atau di sini tuh banyak setannya? Tapi kalau kayak gitu tuh emang istilahnya
dari Westeri sendiri yang memang cari-cari tempat atau kadang dari warga ada yang Mas cobalah tolong misalnya gitu apa gimana sih? Kadang kita cari dulu terus kita tembusin ke Pak RT, Pak RW sampai ke Pak Lurah. Sampai bisa Pak Lurah itu kadang ada yang suka itu dan jadi narasumber. Nah itu nanti dari warga mungkin ada yang Mas coba di sana juga ada nih kayak gini. Nanti kebetulan gitu ya. Dari teman juga ini gajah tuh. Bahkan kita sering dimintain tolong untuk membersihkan suatu tempat tersebut itu. Oh iya. Karena mungkin udah terlalu mengganggu warga ya maksudnya. Ya benar. Kalau berarti kalau itu kan bersihin dari kayak gitu ya. Tapi kalau bersihin pikiran kotor gitu bisa. Oke, tapi gini kalau buat Mas Wisnu ini sempat ya saya juga dengar dari teman juga lihat kayaknya ada di channel itu ada satu istilahnya kayak anak band kayaknya ini ya. Anak band ya. Tadinya anak band apa sama sekarang masih anak band? Selama ini belum jadi anak band lagi. Oh belum jadi anak band lagi. Cuman dulu jadi anak band. Ini dari anak band jadi band horor ini apa? Jadi band kuburan ini kuburan band. Tapi asik juga ya. Asik juga bisa dicek ya nanti ada basisnya itu ya. Slack ya. Gitu ya. Terus dari sekian ya kita kan warga masyarakat Purworejo lah ya. Maksudnya itu dari Westeri ini khusus untuk di Purworejo saja kah atau udah pernah go internasional? Sudah ya. Sudah. Zimbabwe sudah. Zimbabwe belum. Nggak bisa mana ya setan mana ya orang. Nah itu harus dicoba itu ya. Kalau pas go internasional itu Zimbabwe perlu kan. Saya udah lama nggak. Saya asli Zimbabwe. Jadi udah lama nggak pulang. Siapa tahu ntar. Kita paling jauh sering di mana Mas? Magelang, Jogja. Ya, sebenarnya kalau offline gitu yang kita nggak syuting banyak sebenarnya. Kayak permintaan karena kan nggak jarang juga yang minta Mas turun di privat aja ya. Kalau cuma buat dokumenter nggak apa-apa, tapi kalau untuk di publik jangan dipublish jangan. Oke. Terus kayak Mbak Geda itu kan yang ada Indihome-nya ada beberapa orang kan kayaknya nggak cuma Mbak Geda aja kan. Maksudnya itu kalau kayak itu kan kayak memanggil yang nggak kasar mata itu untuk masuk ke dalam tubuh gitu kan untuk biar bisa ditanyain gitu ya. Itu tuh emang kayak gimana ya? Maksudnya saya penasaran sebenarnya itu tuh emang kan ada kalau kayak yang kayak yang sosok binatang, ada yang memang sosok kayak emang manusia gitu kan. Maksudnya mbah atau apapun itu tuh emang terus kalau udah masuk itu emang pembawaannya ya terus kayak si yang masuk ini ya. Kayak macan itu ya terus kayak macan. Sama tergantung pembawaan orangnya juga. Kalau orangnya mediatornya itu kontrol ke dirinya sendiri, saya bisa cuma kita ya bisa diem aja bisa ya. Berarti itu kayak mediator juga ada kastanya kali ya. Yang udah kuat mungkin bisa diem gitu kan ya. Setahu ada sosok masalah luar itu biasanya juga jelmaan. Ada sosok di balik itu. Oh iya. Ya kayak kalau lihat Kerasakti itu kan. Jadi kayak mau orang bisa berubah gitu. Berubah ya. Oke lah kalau kayak gitu terus selama ini nih pengalaman yang paling berkesan banget ya maksudnya sampai hari ini maksudnya yang udah terjadi udah ini tuh apa sih dari Mbak Gesa dulu yang maksudnya yang paling yang paling serem boleh paling lucu boleh maksudnya yang paling berkesan aja gitu entah itu lucu entah itu serem entah itu nggak teli apa gitu. Kalau yang paling berkesan buat saya itu kalau bantu orang tenggelam. Jadi misalnya ada korban tenggelam di laut itu lah. Nah itu kita sering diminta untuk berkomunikasi sama korban nanya di mana posisinya di mana bisa pulang atau enggak. Dan itu alhamdulillah ya banyak yang ketemu. Itu paling berkesan sih bisa bantu orang.
Berarti Mbak Gede ini juga sering dimintain tolong kalau ya emang beberapa waktu itu emang sering ya. Iya. Di laut itu sering banyak wong Iya, kendang ngono iki. betul. Jadi maksudnya suka dimintain tolong buat itu. Saya tuh punya teman wong Jono Mbak. Jadi dia sempat ketarik, tapi dia bisa kembali. Tapi teman-temannya enggak. Tapi jadi wongnya rada koplak ya. Rada nggak bisa antong gitu loh. Ya nggak tahu emang sebelumnya emang udah seperti atau gimana, cuman emang suka nggak bisa antong gitu loh. Dulu pernah di sini juga, jadi kayak apa-apa tuh kayak kalau sampai gabut tuh sampai apalah pokoknya dia harus megang gitu. Jadi karena pengaruh itu juga saya nggak tahu sih, cuman kalau menjurus ke sana kan berarti non sewu kayak yang kayak udah yang diberi di masyarakat ya kayak Nyiroro gitu ya berarti. Iya. Berarti emang yang megang karena sing nganu tetap itu. Tapi yang bikin tenggelam sebenarnya belum. Ya. Terus apa? Sosok. Jadi sepengetahuan saya itu di laut itu ada 2 kerajaan. Ada 2 kerajaan. Itu Nyiroro itu orang itu beda. Itu pernah saya ngerti dari film sih. Sosok yang dibilang Bunda Ratu itu yang sebenarnya paling penguasa Itu yang Nyiroro itu. yang bersama. Tapi itu sama-sama di laut. Sama-sama di laut. Terus. Dan yang itu bukan seperti yang digambarkan di lukisan-lukisan yang kayak biasanya di berita-berita itu kan kalau baju hijau itu di sepanjang pantai itu banyak. Jadi kan ada mitosnya yang nggak tahu mitos atau fakta, yang jelas kalau ke laut jangan pakai baju hijau gitu, itu berarti mitos. Berarti nggak ada ngaruh kita mau pakai baju hijau, hitam, merah bebas ya. Logikanya kalau kita pakai baju hijau di laut, ketika tenggelam jadi susah nyari. Oh iya, karena airnya ya gitu. Gitu. Nah itu logikanya. Jadi nggak usah terlalu ini banget. Telusuri dulu, analisa gitu kan. Kayak yang berbeda ngomong sendiri ya. Maksudnya hijau itu lebih ke kalau ntar kamu kendang itu nggak kelihatan di air, susah nyariin. Makanya pakai yang mencolok-mencolok merah, pink gitu ya. Jadi bukan karena ada itunya gitu, karena hijau terus nggak boleh ke laut gitu kan. Terus yang lain lagi, ada lagi pengalamannya yang kalau paling pengalaman yang serem sih dulu waktu kecil mungkin karena misalnya buat itu main ke rumah temannya papa. Itu rumah temannya papa itu dia dibikin orang. Jadi si orang itu diikutin cewek. Bener-bener mukanya hancur gitu. Nanti itu jahat. Itu aku pulang sampai sakit. Tapi nggak ngikutin mbak gitu? Nggak, bener energi aja. Itu dibikin orang itu maksudnya dia mau ngerusui keluarga itu. Aku ngomong ternyata benar keluarga itu sakit-sakitan. Itu karena emang ada yang ngirim apa nggak sengaja ikut? Ada. Jadi bisa dikirim-kirim juga ya. Perdagangan manusia, perdagangan hantu juga ya. Mau aku tak kirim? Enggak. Saya udah kalau yang itu saya aja nggak bisa lihat aja, saya bersyukur. Kalau bisa lihat malah terus godres saya. Oke, kalau Mas Wisnu yang pengalaman yang kalau aku baru kemarin sih, kalau pengalaman paling berkesan. Kalau kayak Gaida kan dia dari kecil emang udah bisa. Udah Kalau kemarin aku lihat anak kecil lalu bisa jadi mediator. Anak kecil tapi bisa jadi mediator. Jadi umur berapa tadi? 6 tahunan ya? 6 tahunan itu udah kemasukan terus itu. Jadi mungkin dari kontrolnya dia kan emang masih kecil, jadi masih muralar ya mungkin kayak Gaida ini manusia ini bukan gitu kan dia. Masih umurnya kayak masih. Tapi kuat itu sampai terakhir itu dipegangin 7 orang nggak ada yang mental semua. Padahal umur 6 tahun itu. 6 tahun loh. Jadi itu ketika udah sembuh gitu, dia manggil temennya lagi. Dan dia mengakui itu teman-temanku, jadi jangan diusir. Berarti itu mungkin bedanya sama setan. Mungkin kayak gitu. Terus sekalian nih mumpung ada Mbak Gede juga mungkin yang udah berpengalaman itu. Jadi pribadi nih ya, maksudnya dulu tuh adik saya tuh gini, waktu kecil itu jadi sering nangis-nangisan adik saya. Jadi waktu kecil ya balita lah yang jelas belum sampai ini.
Terus apa? Kalau nangis itu sering guling-guling itu loh. Guling-guling pokoknya sampai apa? Getar gitu maksudnya sampai apa sih? Sampai mesti bergetar gitu loh. Maksudnya keluarga pun istilahnya kekejer gitu kalau ngomong Jawa. Jadi kalau dia udah nangis itu kayak pada bingung semua mau gimana, terus akhirnya mencoba diobatkan lah, maksudnya dicari apa Pak Kiai apa gitu. Yang masih beberapa orang itu ya, cuman yang masih saya ingat banget tuh kalau yang masih saya ingat banget tuh ceritanya dibawa sama di teman Pak Desa ya, terus apa namanya kayak dikasih tunjuk keris gitu. Jadi keris itu tuh kalau misalnya anak kecil lihat tuh harusnya nangis takut. Nah itu tuh malah dipenduluni gitu sama hati saya gitu loh. Wah itu udah sampai berapa tapi ya alhamdulillah sekarang udah ini sih udah jadi. Tapi pas waktu SD itu ya gimana ya sangar. Jadi dia kalau SD itu kalau nggak ditungguin ibu saya tuh nggak mau sekolah. Terus kalau misalnya udah ditungguin ntar apa melipir ditinggal pulang gitu, dia tahu udah langsung ikut pulang. Waduh udah kayak gimana gitu. Tapi sekarang udah SMA sih, jadi ya udah. Itu umur berapa Itu yang jelas balita lah, dari kecil. Ada juga saya masih ingat juga katanya kayak apa mata batinnya apa kebuka atau gimana, dan seharusnya anak kecil itu harusnya belum atau gimana gitu kan. Soalnya biasanya gitu sih kalau anak kecil memang dia bisa berkomunikasi sama bisa. Walaupun enggak ini biasanya bayi juga Ya, gitu kan. iya. Lihat. Terus itu tergantung mau berkembang atau mau gimana. Ya saya endingnya nggak tahu itu anak sekarang, maksudnya pokoknya udah normal aja gitu. Alhamdulillah saya tadinya kan pada bingung itu waktu itu. Ya itulah paling kalau saya pengalaman sih paling itu ya. Cuman kalau masalah yang saya sendiri pribadi nggak pernah apa lihat-lihat gitu. Cuman dulu pernah saya merasakan yang jadi itu Mas, kalau sekarang RSUD seberangnya itu kan kalau sekarang jadi rumah makan Padang, tahu? Iya. Nah itu dulu tuh laundryannya teman saya di situ sebelum digunain sama nasi Padang itu. Nah dulu tuh kan apa namanya saya tidur juga di situ, makan juga di situ, kerja juga di situ gitu kan. Nah di situ itu tuh ada momen apa namanya ada yang teman yang pernah makan gitu. Cuman kalau saya sendiri belum pernah. Saya cuma merasakan kayak merinding aja pada waktu itu. Jadi kayak apa katanya ada sosok Belanda Van siapa gitulah, pakai Van itu kan biasanya Belanda tuh. Itu emang adakah juga yang kayak gitu? Maksudnya kan kita di Indonesia nih. Ya emang dulu kita dijajah Belanda gitu kan. Maksudnya emang apakah mereka juga kan secara berarti orang bule gitu kan. Orang bule kan kayaknya enggak mindsetnya kurang, ya nggak tahu sih, kalau kayaknya sih kurang ke yang halal seperti itu. Tapi emang adakah yang apa Kita sering nemuin sosok Belanda sih, ngomongnya ngomong ya itu Belanda. penasaran atau gimana. Jadi sisa-sisa perjuangan itu berarti. Jadi waktu dunia mungkin dia belum menyelesaikan apa itu juga penasaran. Kadang juga sosok-sosok yang nakal pun bisa berubah jadi dia gitu. Tergantung kitanya melihatnya tuh melihatnya. Makanya jangan terlalu percaya dengan mistis. Itu sih saya juga. Kalau saya yang penting ya kayak ya udahlah, yang penting saya nggak ganggu ya. Harusnya mereka juga nggak ganggu gitu kan, sisi-sisian gitu sama-sama apa berdampingan lah, namanya udah beda alam juga kan gitu kan. Oke kalau gitu apa namanya ini aja sih biasanya untuk terakhir biasanya ada kata-kata mutiara, kata-kata motivasi. Ngikutin saya. Tapi ini datang ngomong aku kan mau tak boleh tempat aduh supaya tenan apa ya Mbak? Di sini ada sosok cowok tinggi, pakai baju putih, tapi dia jagain. Jagain. Iya, itu Kalau anaknya Mas, itu anak Cuma diperindah-perindih juga. Mau kenalan? Iya, sebenarnya saya kenal nggak sih sama beliau ini? Tahu, dia tahu. Dia tahu saya. Nggak kenal. Saya nggak kenal saya. Nggak kenal. Maksudnya apakah dia dari apa namanya leluhur? Dari leluhur. Oh iya, berarti benar. Nanti kita di belakang kita kenalan. Oh iya udah, kira intinya oke, ntar di belakang layar aja. Ntar pada takut malah mau kan. Oh,
Yaudah ke kata mutiara dulu untuk Mbak Geda, maksudnya Geda salah lagi kan. Untuk Mbak Geda itu apa namanya pesan atau ya biasanya kata-kata mutiara mungkin kalau kayak Westeri lebih ke pesan ya, pesan untuk para kesimpulan para halayak manusia di sana gitu. Kita ke yang lebih sepuh dulu. Oh iya oke, Mas Wisnu dulu. Oke lah, monggo Mas Wisnu. Pesan-pesan kata mutiara. Ya boleh percaya sama maksudnya boleh percaya kalau dia itu ada. Cuman jangan percaya kalau sama dia ini maksudnya kita boleh percaya sama makhluk seperti itu karena Tuhan pun gak itu. Tapi nggak boleh percaya sama omongannya. Iya benar-benar. Jadi kayak kita mempercayai mereka ada, tapi jangan sebatas kita mempercayai. Kayak contohnya kayak alien lah. Dia kan kayaknya ada, cuma kita nggak pernah lihat. Sama kalau aku definisinya sama antara makhluk gaib dan alien tuh kayaknya sama. Iya, kurang lebihnya kayak gitu ya. Jadi pokoknya ya mungkin kayak apa kita mempercayai tapi jangan yuk apa boleh nomor tanggal nomor wes cukup karo belum wae ya. Belum aja. Aku kemarin pernah itu nggak tebus ya. Uang belum ya. Nanti yang belum saya. Ini saya belum coba ini kan Pak. Bisa kalau dari Mbak Gedanya ada mungkin pesan-pesan buat khalayak manusia? Kalau dari saya, karena saya tahu mereka yang ada, itu malah menambah iman saya kepada Tuhan karena ternyata ciptaan Tuhan itu Itu banyak. memang Iya. ya dunia isinya ya itu sudah jelas. Ciptaan Tuhan luar biasa. Saya ya udah itu terima kasih buat Mas Wisnu, buat Mbak Geda udah mampir di Jalan Manusia ya. Nanti juga Mas akan Ditarik. Tadi mohon jangan jadi mediator. Cukup baik satu saja jadi mediator. Oke, makasih banyak udah kesini. Nanti kita mau coba ikut juga di channelnya perusahaannya Westeri ya. Ntar apa namanya kita ngikutin juga. Pokoknya ntar buat keterangan dan ini ada di deskripsi. Ntar tinggal di scroll aja ke bawah ya, dilihat-lihat. Mau apa namanya subscribe juga buat Westeri ya. Pokoknya like, comment, and subrek. Di sini subrek, nggak bisa bilang subscribe. Baru saya keceplosan. Ya udah gitu aja ya, makasih banyak. Selamat berjumpa lagi di next video. Jangan dulu. Kayak megang sesuatu. Jangan. Rasanya senyum tadi. Apa sih? Ya hawa ini rada beda dengan sentuhan ini. Jadi beliaunya senyum. Atau melihat. Tapi bisa nih Mbak. Sebenarnya bisa. Orang lah. Apa enggak? Cukup segitu aja.